Di tahun 2012, keluarga Bujiah baru merintis usaha pembuatan batu bata. Bujiah yang awalnya mengerjakan semuanya sendiri, akhirnya meminta bantuan putranya yang masih SMP kala itu untuk ikut mencetak batu bata. Janda satu anak ini kebanjiran pesanan batu bata sebab kualitas batu batanya memang super dibanding pengusaha batu bata lain yang asal jadi dan jelek kualitasnya. Beberapa waktu lalu, Bujiah menghubungi pemasok tanah dan pasir langganannya. Bujiah meminta dikirim pasir dan tanah seperti biasa pada pria bernama Pak Samudi. Namun kali ini, Pak Samudi menaikkan harganya sebab ia dan rekan-rekannya akan mengambil di tempat yang agak jauh dan sulit aksesnya sehingga biaya transportnya mahal. Bujiah sudah langganan dengan Pak Samudi ini. Jadi ia percaya kualitas tanah yang akan diberikan Pak Samudi adalah yang terbaik dan sesuai keinginannya. Akhirnya, tanpa bertanya banyak hal, Bujiah menyepakatinya. Singkat cerita, setelah menunggu beberapa hari, satu bak tanah datang dan Bujiah memeriksa kualitas tanahnya. Wanita berusia 40 tahun itu sumringah sebab ini tanah yang bagus. Pak Samudi bercerita jika ia mendapat informasi tentang tempat itu dari rekannya. Dan di sana masih tersedia cukup banyak tanah yang bagus untuk produksi batu bata. Setelah membayar lunas, Bujiah berencana mulai menggarapnya esok hari. Tibalah malam hari, Bujiah mengobrol dengan putranya yang bernama Aldo tentang rencananya memulai menggarap tanah yang baru datang itu esok hari. Aldo siap membantu sepulang sekolah. Dengan hati yang sedang senang, Bujiah bersiap tidur. Setelah memejamkan mata beberapa saat, ia sudah tertidur pula sebab kelelahan seharian bekerja. Tibalah ia dalam mimpi. Namun kali ini Bujiah bermimpi menemukan banyak perhiasan dari tanah yang baru datang tadi. Bujiah sadar dirinya sedang bermimpi. Dalam mimpinya itu, Bujiah hanya memandangi perhiasan dari emas dan berlian itu tanpa mendekat, apalagi menyentuhnya. Kemudian mimpi itu membawanya pergi jauh ke sebuah tempat yang tak ia kenali. Di sana ia melihat banyak orang menggali tanah dan mengangkutnya ke atas bak pick-up. Bujiah ingat betul itu pick-up Pak Samudi yang tadi siang mengantar tanah ke rumahnya. Seolah ada yang mengendalikan mimpinya. Bujiah seperti masih di tempat yang sama namun di zaman yang berbeda. Ia menyaksikan ada seorang wanita yang memakai pakaian aneh sedang menggali tanah lalu memasukkan sebuah kendi ke dalam tanah. Entah apa isinya secara tergesa-gesa. Lalu mimpi itu tiba-tiba gelap. Keesokan paginya Bujiah terbangun. Ia masih menganggap semalam hanya mimpi saja. Setelah menyiapkan makanan untuk Aldo, Bujiah mulai meneruskan pekerjaan yang belum selesai kemarin. Sambil ia merapikan batu bata yang sudah kering, ia memperhatikan tanah yang baru tiba kemarin. Firasatnya aneh. Ia merasa terpanggil oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Namun ia mengabaikannya. Tanpa terasa matahari sudah ada di atas kepala. Aldo baru saja pulang sekolah dan langsung mendatangi ibunya yang bekerja di samping rumah mereka. Bujiah meminta Aldo mencangkul tanah itu. Namun bukan seperti biasa. Bujiah meminta Aldo menggali bagian yang dekat dengan pohon jambu. Aldo yang semula bingung hanya menurut saja saat diperintah ibunya, tanpa berani membantah. Belum lama menggali, cangkul yang Aldo pegang memecahkan sesuatu. Aldo segera menggali dengan tangannya karena melihat sesuatu yang berkilauan. Ia memanggil ibunya dan hendak menunjukkan apa yang ia temukan. Setelah Bujiah mendekat, matanya langsung terbelalak. Sebuah kendi persis seperti di mimpinya kini telah pecah berantakan dan berisi perhiasan emas. Bujiah tak segera mengambilnya. Ia masih merasa takut. Aldo, anak itu juga hanya berdiri mematung menunggu perintah dari ibunya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Bujiah memungut sendiri benda-benda itu. Dan menyuruh Aldo untuk tak menceritakan hal ini pada siapapun.
Takutnya akan ada orang yang iri pada keberuntungan mereka dan berniat jahat. Bujiah dan Aldo kemudian berjalan pulang dan sesampainya di rumah mereka hanya memandangi kendi yang sudah pecah berantakan itu dan juga perhiasan emas yang kini disusun rapi. Kalau dijual pasti bisa tembus ratusan juta. Bujiah berdiskusi dengan Aldo dan jadi menceritakan mimpinya semalam sehingga ia menyuruh Aldo menggali di tempat tadi. Aldo yang masih bocah tentu tak berani mengambil keputusan. Ia hanya menyerahkan keputusan itu pada ibunya. Bujiah yang masih ragu dengan pilihan dan resiko apa yang mungkin terjadi, akhirnya membiarkan perhiasan dan pecahan kendi itu disimpan di dalam lemari kayu rumahnya. Selama beberapa hari Bujiah masih menimbang-nimbang apa yang akan dilakukan dengan temuannya. Meski kondisi ekonomi mereka tidak begitu baik dan perhiasan emas yang ia temukan itu bukan milik siapapun, tapi Bujiah merasa tidak memiliki hak untuk menjualnya. Tapi ia juga tidak tahu mau diapakan temuannya itu. Suatu malam saat ia tidur, ia kembali bermimpi di mana ia sadar jika itu adalah dunia mimpi. Bujiah berada di suatu hutan yang tak pernah ia datangi sebelumnya. Ia kembali melihat sosok wanita yang mengubur kendi itu. Namun sepertinya wanita itu bukan wanita biasa. Sebab tidak lama setelah mengubur kendi itu ia dikejar banyak orang dengan wajah penuh amarah. Sosok Bujiah yang berada di sana tak bisa dilihat oleh semua orang. Hingga akhirnya ada yang berhasil menangkap wanita yang kemudian akan dihukum. Karena menjadi dukun ilmu hitam yang memperkaya diri dengan memasang jebakan perhiasan dalam kendi. Dan barang siapa yang menemukan kendi itu lalu memakai hasil darinya, maka ia akan kehilangan nyawa sebagai tumbal. Belum selesai Bujiah bermimpi, ia terbangun sebab kegaduhan. Seorang maling berhasil membobol pintu rumah dan membuka lemarinya saat ia tertidur tadi. Maling itu kabur lewat jendela begitu melihat Bujiah keluar dari kamarnya. Dengan masih setengah sadar, Bujiah memeriksa barang-barang yang ia rasa berharga. Tidak ada barang hilang kecuali perhiasan emas yang beberapa hari lalu ia temukan. Entah siapa yang mengambilnya. Namun Bujiah sudah bersyukur sebab ia dan anaknya, Aldo, selamat tanpa terluka. Aldo yang masih bocah berumur 14 tahun itu jadi takut tinggal di rumahnya. Namun Bujiah meyakinkan bocah itu, jika hal serupa tidak akan terjadi lagi. Mungkin maling itu adalah salah satu tetangga yang tahu atau melihat yang mereka temukan. Aldo bertanya bagaimana mereka akan tahu siapa maling itu? Bujiah mengatakan akan ada satu keluarga yang meninggal secara bersama-sama jika benar tetangga mereka sendiri yang mengambilnya. Sebab perhiasan emas yang mereka temukan di dalam kendi itu ternyata adalah umpan untuk tumbal pesugihan. Bujiah cukup yakin dengan dua mimpinya itu. Bujiah agak khawatir juga siapa yang akan memakai hasil dari perhiasan emas itu. Benar saja, beberapa hari kemudian, kabar keluarga Pak Madi yang tinggal di sebelah rumah Bujiah ditemukan tak bernyawa usai makan siang bersama di warung. Orang-orang bilang keracunan makanan. Namun beberapa orang yang kenal dekat dengan keluarga itu mengatakan jika Pak Madi akhir-akhir ini sedang banyak uang secara tiba-tiba. Dan saat ditanya dari mana asalnya, ia selalu gelagapan menjawab, seolah ada yang ia sembunyikan. Tubuh para korban juga aneh. Ada desas-desus yang mengatakan ada bekas seperti cekikan di leher para mereka padahal mereka kehilangan nyawa bukan karena dicekik. Setelah semuanya berlalu, Bujiah dan Aldo kembali melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa. Mencetak batu bata dan hidup dari hasil jual batu bata itu.